Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, pertama thank you ya buat Ko Erison udah undang aku. Ini tahun pertama aku ngomong di agency ya teman-teman. Jadi maaf kalau nervous. Teman-teman ambil hal yang positif aja. Kalau nggak ada, maaf ya. Ada ininya nggak sih? Bentar. Oke. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi aku mau sharing journey aku di Pro udah berapa tahun ya? 4 tahun kali ya dari 2021. Jadi nama aku Iren Cahyono, ini background aku lahir di Pekanbaru 2000, tahun 2000 ya teman-teman. Jadi masih 25 tahun. Pasti teman-teman di sini 20-an kan? Kelihatan banget nih. Apa? Oh, Dragon, ya. Terus aku ngerantau ke Jakarta tahun 2018 itu buat kuliah. Jadi aku itu nggak suka belajar ya teman-teman. Aku tuh dari dulu pengennya tuh jadi graphic design. Jadi emang dari dulu malas belajar. Kayak gue udah tahu nih gue mau kuliah graphic design. Jadi gue nggak perlu pinter-pinter amat lah ya. Jadi itu gue ngerantau sendiri ke Jakarta. Itu foto pertama gue nongkrong di Circle K malam-malam ya teman-teman. Dan ini waktu join Pro 2021 itu jadi leader gue Ibu Lili Halim ya teman-teman harusnya udah pada tahu gitu ya. Oke, terus. Oke. Jadi sebelumnya itu gue tuh freelance model juga buat ngisi tabungan gue lah ya, buat karena dulu zaman kuliah uang gue pas-pasan, jadi gue juga model, jadi ini masih kurus ya teman-teman, masih jadi anak kos gitu. Dan sorry, backnya gimana sih? Ini. Oke, terus gue graphic design, jadi gue kuliah 2018 dan sampai 2020 karena gue D3 doang ya teman-teman. Nah di sini gue kerja juga naik Gojek, pulang pergi kerja ya teman-teman. Dan ternyata graphic design gak seindah yang gue bayangkan ya teman-teman. Awalnya tuh kayaknya ini passion gue banget, gue suka banget segala macam. Dan waktu gue kerja ternyata gak seindah itu. Dan uang gue pas-pasan di situ, gajinya juga di bawah UMR. Dan gue kerja itu karena bokap gue bilang waktu itu, kalau kamu nggak ada kerjaan, kamu balik aja gitu kan. Dan gue nggak mau karena gue mau stay tetap di Jakarta gitu. Dan ini ya inilah teman-teman. Jadi Sabtu pokoknya setiap hari itu revisi mulu kerjaannya. Jadi gue stres ternyata nggak seindah itu. Dan gue tuh orangnya introvert ya teman-teman. Jadi kalau nggak diajak ngomong, gue nggak bakal ngomong. Bawa tuh sampai sekarang ya teman-teman. Dan tapi kalau mau kerja ya harus mengeluarkan ekstrovertnya ya teman-teman. Kadang gue kalau ketemu orang juga harus, abis ketemu banyak orang gue harus istirahat dulu. Karena gue ya itu gue introvert yang dulunya kalau ditelepon gue nggak bisa ditelepon ya teman-teman karena gue selalu airplane mode. Jadi orang nggak bisa nelpon gue gitu, tapi sekarang ya harus berubah ya. Kalau misalnya ditelepon nasabah harus angkat gitu ya. Dan kita juga harus nelpon orang ya teman-teman. Dan dulu itu gue tuh orangnya yang ya udahlah, just go with the flow. Kayak apapun yang terjadi di hidup gue ya udah gitu ya. Gue nggak peduli, YOLO tapi negative way gitu lah ya. Nggak peduli, ya udahlah jalanin aja hidup ini tanpa tujuan, tanpa punya goals. Gitulah orangnya dulu ya. Nah, kenapa sih gue mau join Pro? Jadi waktu itu gue itu butuh uang ya teman-teman karena ya itu tadi gue tuh uang jajannya kurang, pas-pasan. Gue sempet di mana yang waktu zaman ngekos itu makan sari roti, teman-teman tahu ya yang satu itu gue makan seharian karena gue nggak ada uang lagi. Terus gue jalan ke kampus karena gue nggak bisa bayar Gojek. Dan itu lumayan jauh ya teman-teman. Dan gue sempet di mana yang tokennya tuh udah bunyi teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, token listrik itu udah bunyi. Gue hidupin AC siang, jadi malamnya gue matiin biar gue hemat gitu loh. Dan ya gue pernah ngalamin itu semua lah ya teman-teman. Karena gue bukan datang dari keluarga yang kaya gitu ya, sederhana aja. Karena waktu bokap gue masih ada waktu itu sebelum gue SMA, itu gue berkecukupan. Jadi gue mengalami turun, ngerasain lah ya waktu orang tua gue, apa ya namanya, udah kekurangan uang juga dan dia
harus ya harus pas-pasin lah ya buat budget gue buat kuliah. Jadi gue butuh uang, kalau minta juga nggak enak ya sama orang tua karena ya membebani aja gitu. Oke, ini 2021 ternyata bokap gue meninggal ya teman-teman. Waktu itu waktu zaman COVID. Jadi waktu itu gue inget banget gue abis kelar ujian AAJI dan gue baru interview. Jadi ini chatnya Bu Lili ya teman-teman. Di atas itu gue abis interview terus besoknya bokap gue meninggal karena COVID ya teman-teman. Dan dia tuh ada diabetes juga jadi that's why jadi lebih beresiko lah ya. Dan di sini gue tuh kaget banget, cuman ya gue kan udah ujian AJI ya. Nah gue balik sebentar dan akhirnya why gue juga berubah ya teman-teman yang awalnya cuman butuh uang, ini gue mau bantuin keluarga juga. Karena nyokap gue itu ibu rumah tangga, adik gue masih harus kuliah, waktu itu dia belum kuliah ya teman-teman. Dia masih sekolah, tapi sekarang udah kuliah lah ya, dia di Untar. Dan waktu itu gue harus bantuin nyokap gue karena nyokap gue itu ibu rumah tangga, sekarang dia buka tempat makan kecil-kecilan lah ya. Jadi gue tetap bantu walaupun dia punya kerjaan itu. Nah teman-teman, awalnya itu nggak mudah ya waktu gue join ya teman-teman, yang awalnya gue tuh masih 21 ya teman-teman, jadi masih bocah banget, bocah labil lah ya. Jadi masih masih apa ya, malu-malu, introvert, banyak banget deh challenge-nya, apalagi gue baru kena musibah segala macam ya. Nah ini mungkin challenge pertama, di ghosting ya teman-teman. Di ghosting, terus teman-teman gue justru nggak banyak yang support, dibilang ngapain sih lu asuransi gitu. Lu udah graphic design, lu ngapain asuransi, susah loh nawarin ke orang-orang gitu ya. Dan di-read aja yang gue kira temen ya temen, tapi malah di-read gitu loh, DM-nya, WhatsApp-nya, terus bahkan keluarga gue juga ada yang nggak support gitu loh. Dibilang ngapain sih kamu kerja itu tuh orang itu part time loh biasanya kerja di situ segala macam. Pokoknya udah belum mulai, baru mulai udah ada hal-hal negatif ya teman-teman yang masuk gitu ya, bahkan dari orang terdekat gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa relate ya, yang kita kira temen ternyata bisa kayak gitu loh gitu. Apalagi juga saudara bisa kayak gitu. Dan tadi ya, oke, mungkin yang ini challenge-nya itu juga, nih gue baru masuk sini, baru mau coba cari uang, mau jadi wanita karir ya. Terus tiba-tiba ada aja masalah, yaitu ya tadi bokap gue. Gue itu deket banget sama bokap gue, terus tiba-tiba yang awalnya bisa minta apa ke dia, ini nggak bisa gitu loh. Dan gue sedih banget ya teman-teman. Di 2021 itu gue ngerasa kok kayak gini sih gitu ya. Teman-teman ngerti lah ya, mungkin ada beberapa yang ngerti grief itu rasanya nggak enak banget ya teman-teman. Dan waktu itu gue harus dipaksa buat gue sih yang memaksakan diri, gue harus tetap lanjut gitu ya. Gue harus tetap belajar. Seminggu gue habis berduka teman-teman, gue langsung di rumah Bu Lili ya teman-teman, langsung belajar presentasi, belajar produk, dan di situ gue beberapa kali nangis ya teman-teman karena gue nggak kuat gitu ya. Jadi di situ tuh gue sedih banget karena ya gue masih kepikiran lah ya teman-teman, dan itu nggak gampang, dan gue harus, tapi gue harus di satu sisi gue juga harus belajar gitu loh. Gue harus presentasi, gue harus role play gitu sama leader gue. Di situ gue, kepala gue udah mau meledak ya teman-teman. Kayak aduh ini kenapa sih gitu. Gue tuh udah nggak gitu fokus sebenarnya, tapi gue fokusin karena serem ya Bu Lili ya. Jadi jadi gue mau nggak mau lah ya. Dan jangan kirim dong. Terus ya gitulah. Pokoknya itu adalah challenge buat gue, dan itu hal yang tersulit ya teman-teman. Gue beberapa kali nangis pokoknya sampai Bu Lili juga kelar tuh. Apa gue nangis terus ya biar nggak diajarin gitu. Pokoknya di situ gue ngerasa itu challenge yang lumayan berat lah ya teman-teman, sangat berat sih sebenarnya. Dan di mana gue juga nggak suka belajar ya, tiba-tiba harus presentasi, harus ngomong sama orang, harus nelpon orang, itu kan bukan gue banget ya.
Kalau kata anak zaman sekarang itu bukan gue banget, gue nggak bisa gitu ya. Cuman ya udah mau nggak mau dan gue tahu kenapa gue ada di sini gitu loh. Jadi gue tetap lanjutin, gue tetap coba. Waktu itu gue nelpon orang aja harus catet teman-teman teksnya. Halonya aja gue catet ya teman-teman. Jadi gue minta tolong gimana sih cara nelpon orang gitu ya. Jadi gue tulis teksnya. Padahal ada HP tapi gue pakai buku ya teman-teman. Gue lupa fotoin tuh. Jadi presentasi juga gue belajar segala macem lah pokoknya teman-teman. Yang nggak suka disuka-sukain teman-teman, dipaksa gitu ya. Dan waktu itu nggak banyak anak muda teman-teman di Vibe ya. Teman-teman tahu lah ya, di Vibe banyak AI. Di sini kan enggak lah. Lu kan enggak kan? Lu kan koko-koko ya. Koko pik ya. Terus nggak banyak anak muda gitu ya. Tapi menurut gue ya udah itu nggak menentukan gitu. Tapi beda sama anak zaman sekarang ya teman-teman. Gue juga anak zaman sekarang ya teman-teman. Termasuk Gen Z lah ya. Cuman ya old soul aja gitu ya. Dan waktu itu nggak banyak anak muda, mungkin zaman sekarang orang mikir, aduh gue nggak mau deh masuk kantor lu soalnya isinya orang tua semua. Banyak banget yang gue temuin kayak gitu ya teman-teman. Dan gue di situ nggak peduli, karena ya gue lihat orangnya kaya-kaya nih gitu kan. Jadi gue lihat testimoninya aja lah ya, dan gue jalanin di situ. Mungkin nggak banyak anak muda, tapi one day gue yang buat jadi banyak anak muda. Gue mikirnya kayak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Em, Nah, dan sedikit market dan rekrut ya teman-teman. Jadi gue itu tadi ya introvert, gue canvassing aja kagak berani ngomong sama orangnya, tremor teman-teman, gimana mau canvassing gitu loh. Gue tuh malu banget ya kalau nggak kenal terus kayak hai gitu, gue nggak bisa gitu ya teman-teman. Nah jadi waktu itu gue mikir apa ya gitu ya. Terus Bu Lili juga kasih tahu, coba kamu branding di sosial media gitu ya. Jadi gue canvassing lah ya di Instagram, itu satu-satu gue DM temen gue yang di read doang segala macam, di WhatsApp juga dibalesnya juga lama banget segala macam. Semua orang gue DM ya, termasuk Hotman Paris teman-teman. Walaupun nggak dibales, tapi kan coba-coba ya teman-teman. Coba tahu gue jadi aspri tiba-tiba. Kalau dijawab gue takutnya jadi aspri sih. Terus ya walaupun nggak dibales, tapi ya siapa tahu kan teman-teman, kita harus coba semua peluang kan. Jadi gue DM semua influencer segala macam gitu. Kayak bakal dibales aja, padahal enggak gitu loh. Cuman ya gue coba lah ya. Dan rekrut juga gue coba dari online gitu, semua gue coba. Karena gue nggak bisa offline, jadi gue coba yang gue bisa gitu ya. Dan gue memperindah Instagram gue gitu lah ya. Sorry. Terus gue nggak promosi teman-teman 2 kali. Jadi udah tinggal kelas 2 kali ya teman-teman. Yang pertama itu waktu gue dulu Proventure. Nah Proventure itu kan targetnya lumayan ya teman-teman. Apalagi dulu, dan gue itu nggak lulus. Gue cuma dapat allowance 3 kali. Dan gue tutup tahun itu dengan cepet API-nya. Pokoknya biar dapat bonus deh. Jadi gue nggak lulus, tapi gue tetap ikut tuh Proventure. Kalau dulu bisa ya. Gue tetap ikut kelasnya, dan gue nggak jadi AAB. Terus waktu jadi AAB gue sempet kayak stay di AAB gitu lah. Dan gue berpikir di tahun pertama itu gue belajar. Jadi gue nggak down ya teman-teman. Kayak teman-teman gue pada promosi, gue enggak sendiri. Dan dibilangin kayak sayang banget, kenapa gitu-gitu. Cuman gue mikirnya ya udah gue ini buat belajar, gue buat tahu gimana gue selling segala macam. Ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Dan sebenarnya itu nggak challenge banget sih, kayak ya udahlah gitu ya. Dan ini teman-teman, tough time don't last but loyal people do. Badai datang buat berlalu teman-teman, jadi gue yakin banget yang penting gue setia, gue bisa ngelewatin itu semua ya teman-teman. Nah apa sih yang gue lakukan, apa yang gue kerjain gitu ya selama ini. Nah gue stay di sini walaupun banyak challenge, walaupun gak gampang, dan rasanya tuh berat banget waktu ngejalanin beneran. Dan gue nggak kerasa udah mau 5 tahun ya teman-teman. Awal, iya gue udah tua nih, udah 25 gitu.
Nah, terus gue tetap stick sama goals gue ya teman-teman. Jadi gue udah tetap stay, gue tetap yakin sama goals gue, makanya gue masih ada dan gue follow my leaders ya teman-teman. Apapun yang dia katakan gue ikutin gitu ya, apapun yang dia suruh gue lakuin ya teman-teman. Karena kalau kata Bu Lili ya, kelebihan gue itu anaknya nurut gitu ya teman-teman. Dia bilang kayak gitu. Jadi ya gue tetap follow my leader lah ya, apapun dia bilang gue tetap ngikutin deh leader gue gitu karena dia itu udah kasih lihat hasilnya gitu loh jadi gue tetap ikutin gitu. Nah ini ya teman-teman leader gue dari dulu kirim flyer ya teman-teman kayak semuanya tuh ada Erison, ada Kohata, ini zaman dulu nih SIP gitu ya. Gue ikutin semuanya, terus disuruh buat flyer, buat di blast gitu ya teman-teman di WhatsApp. Nah itu gue, dan gue disuruh ikut kelas video, buat video gitu di CapCut. Padahal kan CapCut gampang ya teman-teman, tinggal klik-klik aja. Walaupun gue ngerti, gue tetap ikut ya teman-teman. Gue nggak ngerasa kayak, gue kan udah bisa, nggak usah lah ya. Gue tetap ikut teman-teman, tetap belajar. Dan gue ikut deh apapun yang disuruh Bu Lili gitu. Pertama takut, takut. Yang kedua ya gue mau ngelakuin lah apa yang dia bilang karena ya itu eh, nganterin gue ke suksesan ya teman-teman. Jadi gue ikutin leader gue. Terus eh, nah ini gue buat Instagram ya teman-teman khusus buat asuransi. Kenapa teman-teman? Karena gue mau orang yang follow yang emang mau gitu ya. Yang emang gue mau pisahin kenapa? Awalnya tuh disuruh personal aja teman-teman, tapi zaman dulu agak gengsi ya teman-teman. Agak malu gitu ya. Cuman ya udah gue buat account lain buat khusus asuransi. Jadi yang emang interested boleh follow dan gue di situ buat sebagus mungkin biar beda aja sama yang lain gitu ya. Walaupun followersnya nggak banyak teman-teman, tapi banyak yang stalk gitu ya teman-teman. Kan biasa kayak gitu ya. Nah, apa? Pastilah. Enggak lah, dia follow loh. Ya dan gue tetap taruh ya di first account gue, nama Instagram gue, biar orang-orang bisa klik gitu. Di sini gue juga apa ads ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu cara ads, kalau teman-teman mau coba, ini bisa. Jadi di bawah Instagram itu ada yang boost. Teman-teman nggak boleh private ya, tapi teman-teman harus public, harus kayak bisnis segala macam. Baru teman-teman tuh bisa kasih budgetnya berapa gitu. Jadi teman-teman boleh coba. Walaupun kadang muncul di account teman-teman kita ya, karena interestednya sama gitu ya. Nah, ini gue buat di dalam buku kontennya mau buat apa. Jadi gue buat kotak-kotak kayak gini ya teman-teman sama judulnya. Jadi gue benar-benar seniat itu karena gue nggak tahu lagi cara gue gimana gitu ya. Jadi gue harus do my best. Dan ini gue buat kontennya terus ntar dalamnya apa. Sekarang udah ada chat GPT ya teman-teman lebih gampang tinggal suruh aja gitu ya teman-teman. Tapi dulu gue ngelakuin ini teman-teman. Nah, gue juga ngerekrut lewat apps ini teman-teman. Jadi dua AAB gue baru temuin 2023 dan 2024 mereka promosi teman-teman. Jadi benar-benar dari sini karena kalau temen juga susah sekarang. Jadi gue benar-benar sama strangers yang gue nggak kenal. Kita bonding cuma setahun ya teman-teman. Dan itu mungkin kartu hoki gue lagi kepake gitu ya. Jadi mereka juga benar-benar stranger, kita ketemu. Jadi gue memanfaatkan online inilah ya teman-teman karena emang dari market buat jualan secara langsung juga agak susah teman-teman. Jadi gue coba aja yang online gitu. Erison ini ganti. Enggak lah bercanda. Eh, Oke, mungkin gue cerita Me After Pro-nya ya teman-teman. Apa yang gue lakukan semua itu membuahkan hasil ya teman-teman, puji Tuhannya. Jadi eh, dulu itu bentar ya. Nah ini teman-teman.
Gue bersyukur banget gue ada di sini yang awalnya bukan siapa-siapa, yang harusnya diberkatin Tuhan, tapi yang harusnya diberkatin, tapi gue bisa jadi berkat gitu loh teman-teman. Jadi gue bersyukur banget di sini gue bisa jadi berkat karena hidup bukan tentang kita yang diberkati, tapi bagaimana kita memberkati orang lain ya teman-teman. Jadi Iran yang dulu nggak mungkin kepikiran teman-teman kalau gue bisa ngebantu orang gitu ya. Kok bisa sih gitu, padahal gue aja kesusahan, gue harusnya dibantu gitu ya. Tapi Tuhan baik banget, gue bisa diberkati dengan pekerjaan ini, nasabah gue bisa say thank you, rasanya happy banget ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak pernah klaim pasti tahu lah ya rasanya tuh nasabah klaim itu rasanya happy banget kalau dibayarkan ya teman-teman. Dan waktu itu aku happy banget, bersyukur banget. Jadi itu adalah salah satu booster buat aku ya teman-teman selama di Pro ini gitu. Dan kosannya teman-teman bisa lihat ya, lemari apa ini locker nih. Iya teman-teman. Jadi kalau diinget, kayaknya kosan aku tuh dari sini ke Erison deh. Terus kayak segi 4 gitu udah sama toilet ya teman-teman. Jadi ini waktu itu di dalam gang gitu ya. Jadi cowok-cowok jemput depan gang teman-teman. Enggak lah ya. Jadi gangnya kecil di rumah, terus kosannya kayak gitu doang. Ini langsung dinding, langsung kasur ya, itu ada foto aku lagi selfie. Ya pokoknya gitu teman-teman, benar-benar kecil, terbatas, nggak ada dapur ya teman-teman. Cuma ada oven, gimana gue mau masak, gimana gue mau hemat gitu ya teman-teman. Terus puji Tuhan jadi anak apartemen ya teman-teman. Jadi waktu itu awal masuk Pro, gue disuruh tulis ya teman-teman, goals lu 3 tahun mau apa, 5 tahun mau apa, 10 tahun mau apa. Dan gue inget banget gue tulis ini 2021, 3 tahun, dan puji Tuhan 2024 gue bisa dapat beneran sesuai apa yang gue tulis ya teman-teman. Pastinya dengan kerja keras juga ya, kalau nulis aja kayaknya agak nggak bisa ya teman-teman. Pasti diimbangi dengan kerja keras gitu ya teman-teman. Dan gue bersyukur banget. Ini ajaran Bu Lili juga ya, karena kita harus jelas ya teman-teman mau masuk sini karena apa gitu. Dan teman-teman, ini chat nyokap gue waktu itu dia bilang, Ceh, kan gue dipanggil Ceh ya. Ceh, ngapain sih ikut kayak gitu? Pokoknya kita sempat berantem ya teman-teman. Karena gue tuh batu gitu ya, gue mau tetap di sini. Sementara dia bilang, lu ngapain sih kayak lu udah graphic design, ngapain harus jadi agent gitu ya? Mending part time aja, semua orang part time. Pokoknya gue ribut deh gitu ya. Pokoknya udah OTW maling kundang gitu ya. Tapi nah ya udah. Cuman ya udah lah ya, yang ngerti bisnis ini gue yang tahu, batu dikit nggak apa-apa deh gitu ya, sabar dikit. Jadi mungkin banyak banget orang beralasan nggak disupport orang tua, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sebenarnya mungkin mereka juga nggak tahu ya teman-teman. Dan salah satu buat ngebales itu ya teman-teman harus menunjukkan result ya teman-teman. Jadi sekarang dia udah diem sih karena udah gue transfer gitu ya. Jadi nggak ada gitu. Jadi dia benar-benar support ya teman-teman. Gue seneng banget bisa jadi berkat buat keluarga gue juga. Gue bisa kuliahin adik gue juga. Dan teman-teman yang dulu mungkin nggak support, yang nggak beli gitu ya. Jadi beli gitu ya teman-teman. Dan ini dari teman-teman gue juga. Gue bersyukur banget, banyak banget yang support, yang awalnya nggak disupport ya teman-teman. Kalau teman-teman sekarang lagi nggak disupport, teman-teman harus tunjukin teman-teman. Nggak boleh teman-teman jadi buat itu jadi alasan buat teman-teman down gitu. Justru teman-teman harus nunjukin nih kalau gue bisa nih gitu ya. Nah gue bersyukur banget lah pokoknya. Nah ini bisa traveling ya teman-teman. Ini sebenarnya gue itu dulu waktu join itu nggak pernah kepikiran ya teman-teman, kayak kayaknya nggak mungkin lah gitu ya. Dari dulu gue udah mikir kayak oke. Jadi waktu itu zaman sekolah gue itu kalau liburan selalu di rumah aja teman-teman. Jadi benar-benar di rumah, nggak ngapa-ngapain. Kerjanya lihat zaman dulu Instagram teman-teman ya, keluar negeri kok enak ya gitu ya. Gue kapan gitu. Gue cuma di Indo aja lah paling ya. Paling sekali itu pun sama temen ke Malaysia gitu ya. Dan sama sekali nggak pernah keluar negeri gitu loh. Tapi orang-orang tuh pada kayaknya seru banget sekeluarga pergi sama keluarganya yang jauh-jauh ke Eropa segala macem ya.
rasanya tuh berat banget ya teman-teman, kayak iri tapi nggak iri, kayak pasrah, iri, nggak tahu deh gitu ya. Jadi dari sana gue ngerasa, oh kayaknya gue nggak bakal ke luar negeri deh. Jadi awal gue join Pru, gue nggak interested banget ya sama jalan-jalan teman-teman. Gue cuma interested sama uangnya aja. Gue nggak interested sama pokoknya pergi-pergi traveling, gue nggak tertarik. Karena gue dari dulu udah kayak, alah gue juga gak penting lah gitu ya. Mungkin gara-gara udah apa ya, udah salty, udah pahitan kali ya teman-teman. Kayak tiap liburan tuh di rumah mulu ya teman-teman. Jadi disclaimer ya teman-teman, gue cerita di sini aja ya. Jangan bocor ya. Enggak lah. Jadi bokap nyokap gue itu udah pisah dari gue mau SMP. Jadi benar-benar gue tinggal sama bokap gue. Jadi tahu ya, rumah tanpa nyokap itu jadi pudar gitu ya warnanya ya. Nggak ada, jadi sama mbak ya teman-teman. Jadi bokap gue kerja, terus nyokap gue kan di luar kota. Nah bayangin bokap gue kerja, gue bertiga doang sama mbak sama adek gue. Jadi gue di kamar terus, teman-teman bayangin sedepres apa ya teman-teman. Segila apa, mungkin berat awalnya buat gue ya. Tapi gue bersyukur gue punya mental yang kuat lah ya, mungkin gara-gara proses itu. Dan ya itu teman-teman, jadi di rumah aja, nggak liburan, nyokap gue di mana, bokap gue di mana gitu ya. Jadi gue di kamar nggak ngapa-ngapain, liatin story doang ya teman-teman. Jadi disitulah gue ngerasa kayaknya gue nggak bakal keluar negeri deh, kayak udahlah yang jalan-jalan tuh nggak penting, gue cuma penting uang gitu. Tapi puji Tuhan di Pru hard work gue dibayar dengan jalan-jalan. Jadi gue suka sekarang. Gimana nih? Jadi jadi kayaknya uh, yang awalnya nggak extend jadi extend kan gitu kan beban. Jadi gue suka banget sekarang jalan-jalan teman-teman. Dulu gue nggak suka ya karena gue ngerasa kayak udahlah nggak penting gitu ya. Mungkin kepahitan kali ya teman-teman. Tapi once ngerasain gue happy banget, apalagi jalan-jalannya sama Pru gratis nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus cuman bawa uang jajan aja gitu. Gue happy banget deh pokoknya di sini. Gue bisa jalan-jalan, gue bisa nikmatin, gue bisa lihat, gue bisa memperindah feeds Instagram gue gitu. Gue dulu lihat ya teman-teman gue highlightsnya, terus feedsnya tuh di keluar negeri semua. Gue cuman di halaman depan rumah gitu ya. Tapi sekarang gue bisa tuh gitu ya. Mungkin itu dreams gue juga ya dulu teman-teman. Bisa jalan-jalan kayak gitu juga. Cuman ya berat lah ya rasanya. Dan ini ya teman-teman, teman-teman lihat ini tiang apa ya? Ini tweet gue, Twitter gue buat caption at Paris 2013. Bocah 13 tahun buat kayak gini teman-teman. Di Twitter, walaupun gak ada yang lihat ya. Gue buat di Twitter 2013. Puji Tuhan tahun ini ke Paris beneran. Gue kemarin tuh lagi lihat-lihat foto kan, terus gue stok Twitter gue yang dulu, yang lama, gila ya ngestok diri sendiri gitu ya. Terus gue keinget nih, ada nih Twitter, ih pas banget, ya udah deh. Gue langsung gue ngerasa happy lagi, gue ngerasa bersyukur lagi ya teman-teman. Ini iseng doang teman-teman at Paris. Terus ternyata beneran gitu. Sebenarnya beda tipis ya. Sama aja gitu. Iya sama. Kenapa sih? Lu main Friendster ya? Main Friendster. Nah, jadi mungkin itu ya berkat-berkat yang gue dapat dari Pro gitu. Dan gue mungkin mau sharing pelajaran apa aja yang gue dapat dari bisnis ini teman-teman. Mungkin bukan tentang prospek, bukan tentang ya selling atau rekrut, karena teman-teman di sini semua udah pada jago ya teman-teman. Namanya ET7 gitu ya. Nah, jadi pertama itu pentingnya punya goals. Tahu why-nya, tahu kita tuh tujuan ke depannya apa gitu ya. Makanya di awal Bu Lili itu suruh gue nulis goals lu apa gitu ya. Bukan just go with the flow gitu ya. Kan sering banget ya, udahlah just go with the flow aja gitu ya. Padahal go with the flow itu kadang kita tuh nggak tahu mau kemana sebenarnya. Makanya kita bilang udahlah go with the flow aja. Padahal kita nggak tahu sebenarnya kita mau kemana gitu ya. Dan di sini gue belajar kita tuh harus tahu goals, kita harus tahu why kita ada di sini. Di sinilah gue belajar karena dulu gue orang tanpa tujuan ya teman-teman. Dan hidup itu tetap berjalan. Mau lo mental breakdance ya, mau lo galau banget, mau lo sedih banget, hidup itu tetap berjalan ya teman-teman.
Pilihannya lu mau stuck di situ apa lu mau bangkit. Ya teman-teman, kalau dulu gue pakai kartu, iya kan gue udah yatim, gue sedih gitu ya. Gue nggak bakal jalan teman-teman. Kalau gue tetap di grief itu teman-teman, gue nggak bakal jalan sampai sekarang. Mungkin orang banyak beralasan, iya, gue kayak gini karena orang tua gue suka suka banget ngasihanin diri sendiri gitu ya. Orang aja nggak kasihanin gitu, tapi dia ngasihanin diri sendiri gitu ya. Dan gue nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Gue nggak mau dan gue nggak mau terpuruk di dalam itu. Eh, jadi kita tuh mau gimana pun hidup ini tetap berjalan. Kalau lu di dalam kesedihan itu lu nggak jalan-jalan teman-teman, lu bakal di situ gitu ya. Susah banget, tapi disitulah lu dibentuk ya teman-teman. Gue dibentuk waktu itu dengan proses yang cukup susah, tapi gue bersyukur gue bisa ada di sini sekarang. Gue bisa presentasi nih di depan gitu ya. Jadi lebih kuat ya teman-teman. Dan I can cry about having a lot on my plate when my goal was to eat no smoking. Nggak boleh. No smoking. Bukan itu ya teman-teman. Kadang kita itu ngeluh ya teman-teman. Banyak banget sih tugas gue banyak banget. Padahal itu kan yang lu mau. Itu mimpi lu gitu loh. Tapi lu kenapa malah komplain gitu ya teman-teman. Padahal kita tujuannya mau makan. Tapi kita bilang banyak banget sih makanannya gitu. Padahal kita lapar gitu ya teman-teman. Dan kita itu jangan kaget ngeluh. Karena perjuangannya besar gitu ya teman-teman. Kita nggak bisa cuman mau hasilnya tapi nggak mau prosesnya teman-teman. Itu selalu harus diingat teman-teman. Ini gue juga reminder buat gue sendiri. Dan musuh terbesar kita adalah kita sendiri ya teman-teman. Kadang kita nyalain keadaan ya teman-teman. Padahal kita sendiri yang stuck. Kadang kita kayak aduh pokoknya banyak deh komplainnya gitu ya. Padahal kita sendiri yang gak mau gerak ya teman-teman. Itu gak gampang tuh teman-teman keluar dari comfort zone aku waktu itu. Cuman karena gue keluar dari comfort zone, gue memperluas comfort zone gue bisa ngelakuin apa yang gue suka teman-teman. Kalau gue stay di situ, gue belum tentu bisa ngerasain apa yang gue rasain sekarang gitu ya teman-teman. Be teachable, you are not always right. Dan kadang kita ngerasa kita lebih pinter. Kadang, gue gak mau belajar dari dia kan masih muda gitu ya. Atau enggak, dia udah ketuaan, banyak banget ngomongnya gitu ya. Itu gak boleh ya teman-teman. Kita tuh harus mau belajar sepanjang hidup. Ini adalah pelajaran ya teman-teman. Kita harus tetap belajar, kita harus update diri kita, dan kita harus memperbaiki dan terus bertumbuh ya. Dengan apa? Dengan belajar dari orang lain ya teman-teman. Kadang banyak banget orang yang kayak, gue gak mau ikut kelas ini, gue gak mau ikut itu, gue gak mau datang hari ini, karena udah ngerasa pinter gitu ya teman-teman. Padahal hasilnya belum tentu ada gitu ya teman-teman. Banyak banget orang yang kayak gitu, dan gue belajar, gue nggak mau jadi kayak gitu ya teman-teman. Dan kita, aku yakin di sini suka belajar sih, lihat dari mukanya nih, pinter-pinter nih. Apalagi ini. Dan setia ya teman-teman. Kayak Erison, udah 18 tahun. Siapa yang udah lihat kemarin Instagramnya? 18 tahun. Setia di bisnis ini ya teman-teman, nikmatin prosesnya. Kalau kata Tuhan, setialah dalam perkara kecil ya teman-teman, maka Tuhan akan memperdayakan perkara besar ya teman-teman. Banyak banget hal sepele, kerjaan sepele di sini yang kita nggak mau kerjain teman-teman. Padahal itulah yang membentuk kita jadi sekarang gitu ya teman-teman. Banyak yang sepelein lah ya teman-teman, kadang malas belajar itu salah satunya. Ya kayak gitulah, dan terkadang kita lupa ya teman-teman, hal besar itu lahir dari hal kecil yang kita lakukan. Gitu. Jadi gue lihat banget banyak banget ini leader di sini yang udah bertahun-tahun di sini ya teman-teman, setia, dan mereka semua hebat-hebat dan mereka membukti ke Erison gitu ya. Erison lagi dan Erison. Iya, setia ya teman-teman, kayak leader aku udah di sini udah 25 tahun seumur sama aku gitu loh. Belum lahir aja udah kesini cepet banget sih gitu ya. Gue belum lahir loh gitu. Dan ya itu paling penting setia teman-teman. Mungkin kalau dulu gue nggak setia, gue belum jadi apa-apa sampai sekarang gitu ya teman-teman. Dan kalau gue nggak setia, ya gue nggak bisa achieve ini semua ya teman-teman. Banyak banget gue lihat yang udah hebat banget ya teman-teman, tapi malah pergi gitu karena nggak setia, kurang puas gitu ya teman-teman. Dan dulu teman-teman gue tuh kita berlima ya naik AA, gue nggak naik,
mereka naik AAB. Mereka naik AAB, terus pada hilang teman-teman, tinggal aku sendiri gitu ya, teman-teman PV aku dulu. Cuman aku sendiri gitu loh. Nah itu ya pentingnya setia teman-teman. Jangan gak sabaran gitu. Dan we cannot control the wind, but we can adjust the sails. Kita nggak bisa mengatur angin teman-teman, tapi kita bisa ngatur layar kita teman-teman. Kadang hidup ini banyak banget hal yang nggak bisa kita kontrol ya teman-teman. Banyak banget, misalnya hasil MCU, nasabah bilang enggak. Seharusnya itu bukan jadi satu beban pikiran. Yang penting teman-teman udah do your best and God do the rest ya teman-teman. Dan mungkin susah ya teman-teman, kadang kita stres, aduh dia mau nggak ya, dia ini nggak ya, karena kita overthink ya teman-teman. Tapi sebenarnya yang penting kita udah ngelakukan hal yang terbaik, dan ini aku juga masih belajar ya teman-teman, kadang pasti kita ngerasain hal ini ya, karena ya nggak sesuai harapan kita gitu ya teman-teman. Nah kita fokus aja pada proses kita, do your best ya teman-teman. Nah yang terakhir, manusia itu berencana, Tuhan yang menentukan. Kadang kita udah yakin sama apa yang kita lakukan, semuanya. Tapi ya kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak. Mungkin itu yang terbaik buat teman-teman. Kadang kita kecewa, tapi kadang itu adalah hal yang terbaik buat teman-teman ya teman-teman. Teman harus ingat itu kalau teman-teman lagi overthink gitu ya teman-teman. Tetap berusaha aja, tetap memiliki iman yang kuat aja ya teman-teman. Orang ET7 imannya kuat-kuat sih, ya kan? Terus dan terakhir, mungkin gue bakal bilang ini, sorry ya kalau agak kecepatan, bukan tentang siapa yang cepat berhasil, tapi siapa yang mampu bertahan melewati semua rintangan teman-teman. Mungkin itu aja, terima kasih, gue Iren. It's all start with you and how you feel about yourself. Iren, Capek. luar biasa ya sharingnya. Ada yang mau bertanya? Oh, Siang Ciren, Halo. pagi. Gue mau nanya, Oh pagi. pagi. Di Prudent harus pagi. Oh, iya. Udah ada closingan dari IG belum? Atau ada orang japri langsung? Udah, Udah, dari mostly dari sana sih. Kalau karena dari awal kan gue dari situ. Tapi setahun pertama mungkin agak susah ya kok. Karena ya kita menabur dulu ya. Dan tahun kedua, tahun ketiga itu baru panen sih kalau aku ya. Dari situ. Ter- Dua-duanya. Terus gue mau nanya lagi, ada algoritmanya gitu nggak sih kalau IG? Mau pingsan. Ada kayak algoritmanya gitu nggak yang mesti kita tahu untuk mainin IG feeds? Sebenarnya nggak ada sih kok. Yang penting tetap posting aja, apalagi story ya. Sekarang orang tuh jarang banget lihat feeds, orang lihat story kan. Karena jarang lewat. Kadang yang baru 2 hari baru muncul tuh gitu, yang udah dia post dari bulan kapan baru muncul. Nah, gue sih fokusnya ke story aja ya, di story gitu. Terus gue ads atau nggak postingannya gue ads. Story kan hanya follower yang bisa lihat kan? Semuanya bisa, jangan di private kok. Nyembunyiin apa kok? Kalau nggak di private bisa. Jadi makanya aku bilang followers itu nggak penting. Yang penting siapa yang nge-stalk kita. Iya, kan diam-diam lihat. Soalnya nasabah aku juga nggak follow aku kok. Ada beberapa nasabah yang nggak follow gitu. Oke, thank you. Iya. ada lagi? Oh, banyak nih ya. Oke, pagi Ci. Hai, Em, Pagi. Kebetulan aku kan kenalin dulu ya, Felix. Salam kenal. Iya, kebetulan aku kan juga baru mulai. Aku masih 20 tahun dan memang jujur ya, aku cerita aja ya buat Lama nih, sampai sore nggak? enggak. Sebentar ya. Sebenarnya kan mau mulai ini agak susah juga ya, soalnya emang kalau di lingkungan teman-temanku stigma buat jadi agent itu bener-bener buruk, bisa dibilang buruk loh. Karena memang apa ya, ibaratnya kita udah ngomong kayak misalnya teman kan ada temen tumbalnya ya. Temen ada yang nanya soal asuransi, responnya ya kurang bagus gitu loh. Lebih ke aku pengen tahu aja sih si Cici waktu itu gimana. Kan Cici juga waktu itu keluarga kurang support, teman-teman juga pada ghosting, pada read doang. Cici targetnya waktu itu
siapa aja target marketnya gitu loh. Oke. Selain dari LinkedIn kan Ya, aku yakin maksudnya kan harusnya sih. ada lebih Ada, gitu iya, loh. benar. Dari mana sih? Penasaran aja gitu. Oke. Itu aja. Oke, thank you ya Thank you. pertanyaannya. Jadi waktu itu aku punya temen deket ya. Kamu masih kuliah kan berarti? Nah, temen deketnya ada? Nah, bagus. Nah, itu biasanya aku kayak paksa aja, karena kan deket kan. Paksa aja udah, kayak lu beli satu lah at least. Waktu itu perlu cinta ya. Dan sampai sekarang masih jalan tuh, karena kan murah ya teman-teman. Jadi waktu itu gue paksa aja karena temen deket. Dan satu lagi temen gue juga mungkin karena kasihan ya lihat gue, jadi dia bantu gitu ya. Jadi karena kasihan itu. Tapi menurut aku sebenarnya tapi kamu sendiri pede nggak? Kamu pede nggak? Kadang tuh karena kita nggak pede orang bisa ngerasain itu kayak aduh ini nggak trusted banget sih gitu. Karena kita nggak pede gitu ya. Nah waktu itu aku pede karena aku mau jadi wanita kurir. Nggak, aku mau jadi wanita karir gitu ya. Jadi aku pede ya waktu itu. Dan ya udah aku maksa-maksa aja gitu. Walaupun susah ya, kadang stigma orang buat kita nggak pede ya. Tapi kita harus pede, kita harus lawan itu. Dan mungkin kalau kamu lebih percaya diri, kamu lebih bisa tuh ngejual. Karena orang juga, kamu aja nggak percaya gitu sama diri kamu, gimana orang mau percaya sama kamu gitu. Mungkin kayak gitu sih. Dan coba aja, mungkin ajak juga kalau ada BOP atau ke kantor gitu, ngumpul-ngumpul. Bawa aja leadernya gitu. Gitu. Intinya kita berani ngomong ya. Dan waktu Ya. itu kan aku juga buat Instagram, jadi aku nggak ngajak temen aku aja, tapi aku buat Instagram khusus edukasi. Jadi orang bisa lihat, oh nih cewek serius nih gitu. Kayak dia bener-bener asuransi banget gitu ya. Jadi kayak gitu sih. Gitu. Terjawab? Jadi semuanya harus dilakukan. Terjawab nggak? Kayak kurang terjawab gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Aduh ini MDRT ngapain nanya-nanya ya. Halo, semangat pagi, Pagi. Cici Iren. Cici, ya. Ini pertanyaan titipan dari kakak seperguruan, Wis. Iren. Cepet tuh. Iren, boleh tolong diceritain nggak kan dapat rekrutan dan naikin 2 AAB kan dari Glints ya? Iya. Boleh di-sharing nggak Iren? Maksudnya cara merekrutnya, approachingnya sampai maintain dan akhirnya membuat mereka growth, berkembang sampai mereka bisa promosi. Itu yang dilakuin apa aja gitu loh. Oke. Karena kan nggak kenal sama sekali kan. Benar. Apa sih bisik-bisik? Jangan sampai cinlok katanya. Iren. Itu mulu dari tadi. Ya itu aja ya. Oke. Thank you Kak pertanyaannya. Jadi waktu itu aku ketemu one on one ya. Aku waktu itu nggak mau BOP karena aku ngerasa aku mau coba nih ngobrol, ini sefrekuensi nggak gitu ya. Jadi ngobrol berdua doang baru aku taruh BOP. Ada yang nggak BOP sama sekali bahkan gitu ya. Jadi aku ngobrol aja. Waktu itu mungkin ini dari ratusan CV ya. Jadi aku tuh hampir waktu itu setiap minggu tuh ada interview orang. Jadi benar-benar banyak gitu ya. Jadi aku dapat satu pelajaran ya. Jadi waktu itu aku lihat mereka udah punya background. Walaupun mereka seumuran aku, tapi mereka udah punya background pengalaman kerja lah ya. Dan mereka aku lihat networknya juga oke. Maksudnya nggak susah-susah amat lah ya. Dan menengah lah gitu. Jadi ya udah dan ngobrol-ngobrol ternyata cocok gitu ya dan nyambung. Jadi kita tuh ngopi doang. Sebenarnya maintainnya nggak banyak sih. Kita ada coaching seminggu sekali gitu ya. Terus mereka kan PV. Kenapa gue taruh PV? Karena gue agak males gitu. Enggak lah. Jadi sebenarnya kenapa gue taruh PV ya biar mereka belajar gitu lah ya dari awal gimana caranya segala macam biar lebih jelas gitu. Dan maintainnya juga nggak susah-susah banget. Kadang kita ketemu juga gosipin orang gitu ya. Juga jarang itu. Tapi gue selalu kasih mereka rewards gitu. Mereka misalnya pecah telur, gue pasti ngasih angpau atau gue kasih barang yang mereka suka gitu ya. Dan beberapa kali ya gue kasih maksudnya rewards juga lah ya. Dan gue ngomong aja sama mereka kayak, lu terserah deh, gue gak bakal ngejar lu, tapi lu harus promosi gitu ya. Gue cuman bilangin itu mungkin karena self-frequency sih gitu ya, jadi nyambung lah ya. Gue gak banyak ngejar karena gue tahu mereka kayaknya kurang suka dikejar-kejar gitu ya. Gak suka kayak gitulah, namanya anak muda lah ya. Dan ya kayak gitu doang sih. Dan paling gue bawa ke Bu Lili buat mereka coachingin gitu. Kadang kan Bu Lili lebih tegas ya, lebih berani. Soalnya kalau gue tuh udah kayak rasa temen gitu loh. Jadi kadang agak susah, cuman ya mereka tetap respect.
gitu. Gue bilang terserah dia mau ngapain, tapi lu harus promosi gitu. Kadang mereka nggak achieve PV allowance pernah sekali, dan mereka juga ngerasa nggak enak, guilty gitu loh. Sorry ya ngecewain lu gini, padahal nggak apa-apa gitu sama gue. Gue nggak penting lu dapat allowance enggak, yang penting lu promosi. Gue bilang kayak gitu sih. Mungkin gara-gara sefrekuensi aja sih, mungkin harus cari yang kayak gitu. Soalnya kalau di awal udah lemes, waktu kita interview udah lemes jawabannya, kita juga ikut lemes gitu ya. Waktu itu aku pernah, Kak, ada satu orang gitu ya, masuk udah males, kayak, oh ini asuransi ya, belagu banget. Terus gue bilang, iya ini asuransi, kalau nggak mau keluar aja, terus yuk kita balik yuk, gitu. Gue langsung taruh keluar gitu ya, gue langsung kayak, ya udah kayak, dia nggak ada semangat apapun gitu ya, gue males gitu. Daripada gue basa-basi gitu ya, aus gue ngomong gitu. Ya udah, akhirnya kayak gitu. Jadi ya tahu aja kira-kira ini orang cocok nggak. Ajak ngopi aja, nggak usah BOP dulu juga nggak apa-apa gitu loh. Cuman ajak BOP supaya lebih ngerti lah ya, gitu. Gitu sih. Kenalin dulu. Kita sebenarnya cuma mau nyambungin Oh, iya, pertanyaan Kakak Regi sih, Iya iya. Kakak Ping Ping gitu. Oke, Kak Ping Ping. Eh, itu lu waktu pertama kali interview langsung ke kantor atau yang lu bilang itu Oh, ajak iya. ngopi? Berarti kan kalau ajak ngopi kan kayak di kafe gitu. Iya. Terus apa mereka nggak maksudnya kok gue mau di interview tapi di kafe ya? Oke, jadi kalau itu sebenarnya gue ajak ke kantor dulu pasti, karena kan gue buatnya yang ProVenture kan. Jadi semua lowongan gue buat ProVenture gitu ya. Nanti gue jelasin baru yang part time gitu. Nah, jadi waktu itu gue ketemunya di ini di kantor lah ya, baru kasih tahu jelasin tentang PV segala macam. Terus ini ada part time juga, lu boleh kerja juga gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau yang kafe itu next, kalau dia masih mikir-mikir. Tapi kayaknya gue tahu nih, ini kayak bagus nih. Gue mau deketin lagi, baru kita ketemu ngopi gitu. Gitu. Tapi yang agent part time juga ada yang berawal dari ngopi sih, kayak ajak nongkrong gitu. Gitu sih. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Satu, oh Regin, belum puas. Belum kelar nih, udah di luar aja yuk, bawah. Belum puas ya? Tadi nunjuk. Enggak. Oh, Oh, kasih jempol. Oke. Transfer dong, jempol doang. Jempol. Halo pagi Ci. Pagi. Salam kenal ya Ci, sama saya Rais. Saya mau nanya nih Ci. Kan udah pas awal untuk growth itu dari sosial media ya. Benar. Bagaimana sih cara konsisten posting di sosial media sama cara pendekatan sama calon-calon nasabah, which is kan nasabahnya kita nggak tahu siapa orangnya. Terus Jangan nangis, jangan nangis. Nggak apa-apa, tanya aja. tips untuk pendekatan awal-awalnya gitu sih Ci, gitu. Thank you. Oke, mungkin kalau dulu aku lebih kasar ya, kayak, hai gini, aku lagi aku di asuransi nih segala macam gitu-gitu ya. Tapi aku belajar ya udah aku branding dulu. Kalau kayak konsistennya sih sebenarnya buat aja Senin, Rabu, Jumat, let's say lah ya. Mungkin sekarang aku nggak sekonsisten dulu karena aku pindah ke story gitu ya. Kalau misalnya ada apa aku storyin gitu ya. Cuman mungkin mulai dari feeds aja dulu konsistennya, terus ya mau gimana lagi kalau kita nggak bisa dapat dari yang lain ya udah coba aja cara ini. Dan aku nggak membenarkan kita harus ngelakuin ini terus ya. Kita harus ngelakuin semuanya gitu loh. Dan kalau cara approach-nya mereka yang approach aku kebetulan. Ya, dan mungkin ada juga yang aku reply story-nya kayak halo kayak mau ketemuan nggak gitu ya segala macam. Cuman banyak juga yang nge-reach out aku karena ya itu lihat postingan. Terus yang mungkin nggak kenal ya teman-teman itu juga nge-reach out langsung gitu dari WhatsApp kayak gitu ya, dan kita biasanya aku langsung kasih proposal terus aku jelasin segala macem kayak gitu sih. Dan karena aku brandingin jadi orang datang gitu, yang mungkin temen aku udah lama di Instagram, temen Instagram doang yang cuman kenal di Instagram, yang tahu-tahuan doang, itu jadi kayak top of mind-nya aku, kayak Ira nih jual asuransi nih gitu, karena aku sering ngeposting kayak gitu sih. Sebenarnya post aja walaupun belum perfect, nggak harus bagus-bagus banget, tapi mulai aja dulu gitu. Gitu sih. Oke. Iya, semoga menjawab ya. Thank you Iren. Dan nanya income Apa? Ada Enggak, lu catatan tadi. minusnya nambah tuh. ada cara. Iya.
Iya terakhir mungkin tahunan aja ya, gue nggak inget. 2024 gopean. Mantap Puji ya. Tuhan ya teman-teman. Itu karena Tuhan kasihan ya. Enggak lah, karena itu ya berkat lah ya teman-teman. Karena aku juga banyak tanggungan. Walaupun masalahnya banyak, challenge-nya banyak, tapi aku yakin itu buat aku jadi berkat buat orang lain. Gitu. Amin. Terima kasih Ren, bagus banget sharingnya, luar biasa. Dan kita mau founder ET7, siapa Acong apa Erison? Yang akan memberikan, Foundernya kan 2. iya, Berarti yang pokoknya 2. Pak Ardi Maro ya. Udah. Ada mau tanya lagi?